Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom sekali lagi, puji Tuhan. Haleluya. Ketemu lagi di dalam ibadah streaming GKI Mahanaim Kota Blitar. Dan kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Siapkan hati saudara, siapkan pikiran dan perasaan saudara untuk kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu kembali menghadap tahta hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan ucapan syukur kami Tuhan. Walaupun keadaan tidak memungkinkan, keadaan semakin sulit buat setiap kami. Tetapi hati kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang membela setiap kami, yang memberikan perlindungan buat setiap kami Tuhan. Dan selayaknya kalau pagi hari ini, setiap kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu begitu luar biasa pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan ibadah streaming pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kami tetap bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pembelaanmu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan, oh ku tinggikan Engkau Tuhan, langit kebesaran-Mu Tuhan, oh ku tinggikan Engkau, oh diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya, mengatasi bumi. Tuhan Maha Besar, ku agungkan Engkau Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu, oh, sebab Engkau kebenaranku,
Sama-sama katakan. Pribadimu Tuhan yang kami agungkan. Haleluya. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku agungkan. Haleluya. Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Dahsyat Tuhan. Amin. Dan disembah Dia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Allah yang dahsyat. Inilah waktunya setiap kami Tuhan mengagungkan Engkau. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Lebih dalam lagi katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Sama-sama katakan selamanya. oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau begitu ajaib buat setiap kami Tuhan. Kami tidak lebih lagi bersuka cita Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sukacita sebab Allah dahsyat. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Mari katakan saudara. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Katakan Jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Di sorga. Hey. Mari yang di rumah sama-sama tepuk tangan saudara. Bersuka cita. Hey. Haleluya. Sama-sama pemilik kehidupan. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Kaulah jalan kebenaran. Kami katakan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Di sorga. Haleluya. Hey. Sukacita karena Allah kita dahsyat saudara. Hey. Woo. Hey. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib buat setiap kami Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan mengalami masa sulit. Sebab Allah melekat dan bersama-sama dengan kita. Sebab Dialah Allah Immanuel. Tuhan memberkati setiap kita. Jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu Terima kasih Tuhan. begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari saudara kuatkan hatimu. Percaya Tuhan Yesus Allah yang dahsyat sanggup menolong setiap kita saudara. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, hatiku Tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Amin. Kini mataku Tuhan
percaya katakan, kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Inilah iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap merasakan kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh janji-janji-Mu menggenapi setiap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hati kami menjadi tanah yang baik untuk disirami, ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjawab seluruh pergumulan hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara pemirsa yang saya kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini mungkin di antara Bapak Ibu pemirsa ada umat muslim, maka saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara yang lain, tapi tentu tidak mengurangi kebahagiaan daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik para pemirsa yang saya kasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Allah. Saya akan memberikan tema iman yang hidup adalah iman yang menghasilkan buah. Iman yang hidup adalah iman yang menghasilkan buah. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat 8, kita sambung ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita sambung ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih, para pemirsa sekalian, dalam kehidupan sehari-hari sering kita menyaksikan banyak orang yang mengaku dirinya ini beriman, ya, tetapi kelakuannya tidak menunjukkan sebagai orang yang beriman. Dari sisi perkataannya, cara berpakaiannya, kadang-kadang dia menunjukkan bahwa aku ini orang yang beriman, tetapi kelakuannya jauh dengan apa yang dia
omongkan tadi. Sebaliknya Bapak Saudara, kadangkala kita menyaksikan orang yang begitu baik, suka menolong, suka memperhatikan, ya dia punya segalanya, tetapi dia merasa enggak perlu Tuhan. Ini dua hal yang seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang sejak dulu manusia itu terjepit oleh dua hal ini. Maka sebelum membahas lebih lanjut, mari kita akan lihat dulu apa yang dikatakan dalam surat Yakobus pasal 2 supaya kita lebih jelas. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kalau kita lihat Bapak Saudara dari Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 24 ini, bahwa manusia memang diselamatkan karena iman. Dan ini yang sering kita sebut dengan anugerah. Yang sebenarnya kita tidak layak menerima itu, tapi kita diselamatkan karena kita memiliki iman kepada Kristus. Itulah anugerah. Tapi itu adalah dari pihak Allah, di mana Allah kasih anugerah. Masih ada sisi lain, yaitu apa? Tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Apa yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman. Maka ayat 24 dikatakan manusia itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Bukan hanya karena iman. Jadi di sini iman itu butuh pengejawantahan. Iman itu butuh hal nyata yang harus keluar dari diri seseorang itu. Ada aplikasi dalam kehidupan. Karena iman dan perbuatan itu dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang. Maka kalau satu sisi ini saja sudah rusak, maka uang itu sudah tidak laku lagi. Seperti kepala dengan tubuh. Kepala dengan tubuh itu harus menyatu. Gak mungkin salah satu, itu tidak akan hidup, itu mati. Jadi antara iman dan perbuatan ini harus sejalan. Harus seimbang. Di dalam diri kita ini ada iman, tetapi di luar diri kita ada perbuatan yang akan kita lakukan. Iman itu adalah pondasi, tapi perbuatan itu adalah buah yang harus keluar dari orang-orang yang beriman. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama tentang iman yang hidup ini. Yang pertama adalah Tuhan itu menjadi inisiator di dalam berbuah. Tuhan menjadi inisiator dalam berbuah. Kalau Bapak Ibu lihat tadi dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, di situ dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Kita lihat kata pergi, kita baris bawahi itu kata pergi. Kata pergi ini juga pernah dipakai oleh Allah yang disampaikan kepada Abraham, kepada Ibrahim. Pada saat itu Allah mengutus Ibrahim untuk pergi keluar dari sanak saudara ke tempat yang belum diberitahu Tuhan sebelumnya. Karena Abraham adalah orang beriman yang taat kepada perintah Allah, maka dia lakukan untuk keluar dari rumah itu, pergi ke tempat yang dia sendiri belum tahu. Kata pergi, kalau Bapak Ibu lihat juga di dalam Injil, beberapa Injil mengatakan pergi. Itu artinya amanat agung Tuhan yang mengutus setiap murid, semua kita semuanya untuk pergi memberitakan Injil. Nah, kata pergi dari apa yang kita bahas dari Yohanes pasal 15 tadi ayat 16, Allah memerintah kita juga untuk pergi. Pergi apa? Menghasilkan buah. Dan buah kita itu harus tetap. Jadi kata pergi ini adalah sesuatu perintah dari Tuhan.
Ya, kita lihat di sini bahwa Allah ini sebagai inisiator utama dalam proyek hidup kita. Jadi seluruh eksistensi hidup kita ini harus sesuai dengan visi misi yang mengacu kepada visi misinya Allah. Tuhan memilih dan menetapkan kita untuk diselamatkan, tapi di sisi lain kita juga harus berbuah. Kita diselamatkan bukan hanya untuk diri kita, tetapi hidup kita pun harus berguna bagi orang lain. Sehingga di balik pemilihan itu ada target. Targetnya apa? Ya tadi berbuah. Setiap orang beriman dalam kehidupannya harus menghasilkan buah. Berarti kalau kita lihat di sini, berbuah bukan lagi sebagai opsi atau pilihan kita. Tetapi berbuah itu adalah mandat seperti pergi yang lain. Berbuah itu adalah mandat, perintah yang disampaikan Tuhan kepada hidup kita. Berarti kita harus berbuah dalam kehidupan kita. Karena buah dari iman itu sedang ditunggu oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka sebagai orang beriman, tentu hidup kita harus memiliki kegunaan bagi lingkungan. Apalagi pada saat kondisi negara kita seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dituntut untuk bisa menghasilkan buah bagi orang lain. Artinya apa? Kita ikut peduli dengan orang lain. Kondisi seperti ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang dia tidak punya apa-apa. Karena penghasilan dia tidak punya. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, kita dituntut oleh Allah agar hidup kita menghasilkan buah. Karena tadi iman dan perbuatan itu harus sejalan. Maka hidup kita ini, kalau kita hidup sebagai orang beriman, kita harus berbuat sesuatu untuk lingkungan kita. Orang-orang yang ada di luar kita. Memang tidak perlu banyak. Walaupun kita punyanya sedikit, tapi setidak-tidaknya kita sudah berbuat sesuatu untuk orang lain. Dan ini yang menjadi tujuan Allah mengutus kita. Karena itu pergi, jadilah engkau berbuah. Ada sesuatu ekspresi dalam hidup ini. Ada sesuatu langkah dalam hidup ini. Agar kita ini berguna bagi orang lain. Dan kita tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain apa yang sudah kita perbuat. Maka Alkitab mengatakan, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai tahu. Artinya apa? Ya, secara masif. Ya, kita lakukan sesuatu lah, sekemampuan kita. Tapi paling tidak kita sudah berbuat sesuatu dalam hidup ini. Agar hidup ini bisa berguna bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Saudara, adanya kesediaan untuk diproses. Kalau iman kita ini ingin hidup, yang kedua adalah hidup kita ini perlu adanya kesediaan untuk diproses. Maka Yohanes pasal 15 ayat 2 tadi ada kata yang mengatakan setiap ranting yang berbuah itu dibersihkannya. Setiap ranting yang berbuah itu perlu dibersihkan. Saya bukan seorang petani yang tahu tentang tanaman. Tapi ketika saya membaca artikel, kalau sebuah pohon anggur itu buahnya pengen lebat, maka ketika daunnya itu banyak, daunnya perlu dikurangi, perlu dipotong. Ya, ketika dalam cabang-cabang itu timbul tunas, cabang itu perlu dipotong. Pemotongan ini sakit bagi buah anggur itu. Ya, ketika ada hama, maka hama itu harus dibersihkan. Maka hama itu mungkin harus disemprot dengan obat. Dan ini menyakiti bagi pohon itu. Tapi ini baik bagi pohon. Untuk apa? Supaya pohon tadi apa? Berbuah banyak. Ada suatu perkara hal di sini Bapak Saudara. Kalau iman kita ingin bertumbuh, maka hal-hal yang merintangi pertumbuhan rohani kita, itu perlu kita bersihkan di hadapan Tuhan. Pekerjaan ini memang menyakitkan, tapi sangat baik untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, apa saja yang perlu dibersihkan dalam hidup kita? Saya kira banyak hal Bapak Saudara. Karena di sini ini merupakan pembentukan rohani. Boleh saya katakan karakter building, pembentukan karakter sebagai orang-orang yang beriman. Ya, mungkin dalam diri kita ada kesombongan yang sedang tidak sadar kita lakukan.
kita merasa lebih dari orang lain, kita merasa dibutuhkan orang lain, kita merasa bisa memberi orang lain. Dan secara dasar kadang-kala kita menjadi sombong, menjadi angkuh. Ya, oh kalau tidak ada saya, oh pekerjaan ini tidak bisa selesai. Kalau tidak ada saya, maka acara ini tidak akan bisa berlangsung. Seringkali kesombongan itu menyakiti kita. Jangan lupa bahwa kesombongan adalah salah satu penyakit yang akan menekan pertumbuhan rohani kita. Kemudian juga mungkin ada pahit hati. Ya, kadangkala ketika kita berelasi dengan orang lain, ketika kita berhubungan dengan orang lain, secara tidak sadar mungkin orang lain itu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati kita. Dan kemudian kita respon, Bapak Saudara. Artinya apa? Hidup kita ini mau memutuskan kita terima apa yang dia katakan atau kita biarkan apa yang dia katakan, itu tergantung dari keputusan kita. Kalau kita terima apa yang dikatakan, maka kita akan menjadi sakit hati. Tapi kalau kita biarkan, bila Tuhan yang beracara, saya kira hidup kita akan bertumbuh imannya. Saya ingat kepada kata-kata Bapak Pendeta Heru, ya, bahwa jangan sampai remote control dalam hidup kita ini diberikan orang lain. Artinya apa? Jangan sampai suasana hati kita ini ditentukan oleh orang lain. Kebahagiaan, sukacita, kesedihan yang ada dalam hidup kita ini tergantung bagaimana kita memutuskan dalam hidup ini. Jadi jangan sampai hidup kita ditentukan oleh orang lain. Yang memutuskan adalah diri kita sendiri. Jadi mari kita akan mencoba supaya iman kita bisa bertumbuh. Itu perlu kita hilangkan dalam hidup kita. Kemudian juga mungkin merelakan hak kita ini diambil orang lain. Ya, kadangkala jabatan itu sebenarnya adalah kesempatan buat saya, tapi diserobot oleh orang lain. Dan itu bisa saja terjadi. Ya, tapi kalau kita merelakan biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Seperti Maria, keperawanannya sudah diambil oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Dia berkata kepada malaikat itu, aku ini hamba Allah, lakukan sesuai dengan perkataanmu. Artinya bahwa dia merelakan haknya untuk diserahkan kepada Tuhan. Saya kira hidup kita sama, Bapak Saudara. Kalau toh misalnya apa yang menjadi hak kita direbut oleh orang lain, ya kita relakan. Ya, toh itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Itu adalah hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan sebagai orang beriman agar iman kita bisa bertumbuh. Hal yang ketiga Bapak Ibu, tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, ya, itu ada kata begini, barang siapa tinggal di dalam aku. Kata-kata tinggal di dalam aku. Kata-kata tinggal itu memiliki dua makna menurut saya. Yang pertama hidup yang melekat atau menjadi satu. Jadi kalau ranting itu tetap melekat kepada pokok, maka ranting itu akan dapat makanan dari pokok itu. Karena ranting itu dapat makanan dari pokok, maka ranting itu bisa bertumbuh dan pada akhirnya dia menghasilkan buah. Tapi kalau ranting itu lepas daripada pokok, maka ranting itu akan menjadi kering dan akhirnya dibakar oleh orang. Saya kira sama dalam hidup kita ini. Kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Seperti Hizkia. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18. Bagaimana Hizkia begitu memiliki ketergantungan yang tinggi. Dikatakan di situ, aku berpaut kepada Tuhan. Arti kata berpaut adalah melekat dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan Allah. Hizkia merasa bahwa tanpa pertolongan Tuhan sebenarnya dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia memiliki ketergantungan dengan Allah. Maka Alkitab katakan, sebelum Hizkia dan sesudah Hizkia tidak ada raja yang seperti Hizkia. Sehingga ketika dia pergi berperang, dia selalu berhasil. Kenapa? Karena dia memiliki ketergantungan yang tinggi dengan Allah. Kemelekatan dengan Allah ini yang perlu kita contoh. Kalau hidup kita, rohani kita ini pengen bertumbuh di dalam Tuhan, maka perlunya kita ada dalam hidup ini melekat dengan Allah. Tetap melekat kepada pokok. Dan ini yang membuat hidup kita ini menjadi berhasil di dalam Tuhan.
Kemudian yang kedua bisa juga tidak melepaskan diri dari pokok. Maka kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang kelima bagian akhir, di sana ada ayat yang mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi ketika ranting tadi lepas dari pokok, dipotong tadi sudah saya katakan, dia akan menjadi kering. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau hidup kita ini sudah kering, berarti kita ini sudah lepas dari pokok itu. Karena kita sudah tidak dapat makanan dari pokok itu. Maka hidup ini perlu adanya kemelekatan. Ya, perlu saya katakan tadi, tinggal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api, lalu dibakar. Ini adalah akibat daripada orang yang sudah melepaskan diri dari Tuhan. Orang yang sudah murtad kehidupannya, melepaskan Kristus dalam kehidupannya. Maka nerakalah, api neraka itu yang akan menjadi tempat di mana dia tinggal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, para pemirsa sekalian, mari dalam hidup ini kita akan mencoba untuk tetap menjaga pertumbuhan rohani kita. Agar rohani kita tetap bertumbuh di dalam Allah. Maka ada beberapa hal tadi saya katakan, Tuhan ini menjadi inisiator, ya, menjadi ide, hal yang utama dalam hidup ini. Oleh sebab itu seluruh eksistensi hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Setiap visi misi hidup kita harus sejalan dengan visi misinya Tuhan. Kemudian yang kedua tadi kesediaan untuk diproses. Kalau hidup kita ini ingin berbuah, ingin bertumbuh rohaninya, mari ada kesediaan. Dengan rendah hati kita datang kepada Allah supaya Allah mau memproses kehidupan kita. Dan itu sangat tergantung dengan diri kita. Ya, itu adalah pilihan bagi kita untuk kita mau diproses atau tidak. Yang ketiga adalah tinggal di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama tinggal di dalam Tuhan. Jadilah hidup ini adalah hidup yang menghasilkan buah. Tadi saya katakan sekali lagi bahwa ini bukan pilihan berbuah itu. Tetapi pilihan adalah suatu perintah. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup ini mari kita akan berbuah untuk orang lain. Agar hidup kekristenan kita ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Saya percaya firman ini akan sangat meningkatkan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk menutup kita acara pada pagi hari ini. Kita akan tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah menyertai kami sepanjang streaming pada pagi hari ini sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Engkau menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini akan menguatkan setiap iman percaya kami. Supaya kami tidak hanya mengatakan beriman, tetapi kehidupan kami adalah kehidupan yang berbuah, yang memungkinkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ajar kepada kami untuk peduli dengan sekitar. Ajar kepada kami untuk hidup ini bisa berguna bagi orang lain. Sehingga keberadaan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar kami. Supaya hidup kami adalah hidup yang memuliakan Kristus. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami serahkan negara dan bangsa ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Kami yakin dan percaya setiap apapun yang terjadi, semua ada dalam kendali Engkau. Engkau akan memimpin bangsa ini. Engkau mengasihi bangsa ini. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan berikan hikmat, kepintaran, sesuatu hal hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan tingkat RW dan tingkat RT. Hikmat Allah yang menyertai mereka. Supaya melalui kepemimpinan mereka, setiap persoalan masalah yang ada di dalam negeri ini boleh terselesaikan
Oleh sebab itu Tuhan, kiranya hikmat-Mu senantiasa menyertai mereka. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan selalu mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap pemirsa yang ada. Supaya mereka juga tetap ada dalam perlindungan-Mu. Sehingga mereka tetap sehat, tetap kuat di dalam Engkau. Inilah seruan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih, kita akan terima berkat rahmat dari Allah Bapa. Kiranya berkat anugerah dari Bapa kita dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.